Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rama Khairunisa dari semester 5D. Seperti biasa, kali ini saya akan mereview hasil perkuliahan hari ini, yaitu metode penelitian hukum yang masuk ke bab 2, yaitu tentang bab 2 itu penelitian hukum sosiologis. Yang pertama ada macam-macam penelitian. Yang pertama ada penelitian eksploratoris, yang kedua penelitian deskriptif, dan yang ketiga penelitian eksplanatoris. Berdasarkan bentuknya, penelitian juga dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada penelitian diagnostik, yang kedua penelitian perspektif, yang ketiga penelitian evaluatif. Terus dari segi penerapannya, penelitian juga dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada penelitian murni atau pure research, yang kedua ada penelitian terapan atau applied research, dan yang ketiga ada penelitian masalah atau problem focus research. Selanjutnya ada jenis-jenis sumber data. Jenis-jenis sumber data juga, yang pertama ada data. Jenis-jenis data terdiri dari ada data primer dan data sekunder. Terus ada bahan hukum. Bahan hukum tuh ada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan. Badan hukum sekunder yaitu badan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, misalkan RUU, hasil penelitian, hasil karya para pakar hukum, dan lain-lain. Dan juga bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap badan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus atau ensiklopedia. Dan selanjutnya ada proses penelitian. Proses penelitian ada masalah. Nah, masalah juga harus dirumuskan secara jelas dan singkat. Yang kedua harus limitasi atau terbatas. Yang ketiga umumnya berbentuk kalimat tanya. Yang keempat harus dapat memberikan petunjuk dalam pengumpulan data guna menjawab pertanyaan dalam perumusan. Yang terakhir yaitu harus signifikan. Yang kedua ada kerangka teori. Nah, syarat-syarat kerangka teori itu yang pertama ada logis dan konsisten. Yang kedua berisi pernyataan yang mempunyai hubungan serasi dengan gejala tertentu. Yang ketiga meliputi semua unsur dari gejala yang termasuk ruang lingkup. Yang keempat, tidak boleh terjadi duplikasi dalam pernyataan. Yang kelima, harus dapat diuji kebenarannya secara empiris. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis juga dapat berupa pertama, menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua, dinyatakan dalam kalimat pertanyaan atau deklaratif. Yang ketiga, dirumuskan secara jelas dan padat. Yang keempat, dapat diuji kebenarannya secara empirik. Ada populasi. Populasi yaitu objek atau seluruh individu atau gejala atau seluruh unit yang akan diteliti. Selanjutnya ada penelitian sampel. Penelitian sampel itu yang pertama supaya cepat murah. Yang kedua untuk menghasilkan informasi yang komprehensif. Yang ketiga untuk mendapatkan data yang akurat dalam pengampunan dan pengobatan data. Yang keempat, menghemat waktu dan biaya. Cara mengambil sampel yaitu teknik random sampling, yaitu dilakukan secara acak atau sembarangan. Yang kedua, non-random sampling, yaitu dilakukan dengan cara kuota sampling atau accident sampling. Dan yang keenam, teknik pengumpulan data. Yang pertama ada studi kepustakaan, terdiri dari data primer, dan kedua ada data sekunder. Terus ada juga pengamatan atau observasi, wawancara, interview atau daftar pertanyaan atau kuesioner. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.